Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti, bab 276. Terlebih lagi, meskipun panci tersebut benar-benar aman seperti panci besi besar, suaminya selalu merasa masakan yang dimasaknya tidak enak. Meskipun dia bilang itu tidak enak, dia tidak akan memasaknya sendiri. Wang Tian sedikit ragu. Dia takut makanan yang dia buat akan terasa tidak enak dan Lei Chen tidak akan menyukainya. Untungnya, Lei Chen tahu cara memasak sendiri. Panci dan wajan di tangannya bergerak mulus seperti ada mata. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan aroma bahan memenuhi dapur. Wang Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Meskipun tidak sebagus masakan pengurus rumah tangga, ada bau yang bersahabat di dalamnya. Tepat sebelum makan malam, Xiao Hu bangun. Hal pertama yang dikatakan Xiao Hu ketika dia bangun adalah, "Di mana anak anjingku?" Toto yang sedang tidur di sofa kecilnya langsung mengangkat telinganya. Itu seperti torpedo kuning susu yang dengan cepat menerkam kepelukan Xiao Hu dan menjilat wajah kecilnya yang dingin. "Itu selalu ada. Mengapa kamu menangis hari ini?" Wang Tian menyentuh wajah kecil putranya dengan sakit hati. Air mata menggenang di matanya. "Aku menelepon ayah." Sekarang, tidak ada ekspresi di wajah Xiao Hu. Dulu, setiap kali dia menyebut ayahnya, dia akan selalu menantikannya dan sangat bahagia. Wang Tian sudah menebak sesuatu. Sekarang setelah nama anak itu diubah, orang itu pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. "Apakah dia memarahimu?" "Itu karena dia punya keluarga baru dan tidak lagi peduli dengan anak-anak yang tidak bisa dia miliki." Xiao Hu menggelengkan kepalanya dan berhenti bicara. Wang Tian memandang anak itu dan menghela nafas, "Ayo makan. Jangan memikirkannya lagi." Namun, begitulah suasana hati seorang anak. Itu datang dengan cepat dan pergi perlahan. Bagaimana bisa menjadi lebih baik begitu mudah? Xiao Hu membungkus dirinya dengan selimut dan tidak berkata apa-apa. Lei Chen menunggu mereka lama sekali. Takut masakannya menjadi dingin, dia datang untuk melihat Xiao Hu. Apa yang salah? Dia melihat Xiao Hu berbaring miring, memegang Toto di tangannya, air mata jatuh. Toto juga merengek cemas. "Biarkan ibu keluar." Wang Tian tercengang saat mendengar ini. Dia tidak pernah mengira putranya akan memintanya untuk menghindarinya suatu hari nanti. Lei Chen dan Wang Tian saling memandang dan mengangguk sedikit, artinya dia bisa mengatasinya. Wang Tian melihat senyumannya dan pergi tanpa ragu-ragu. Setidaknya Xiao Hu bersedia berbicara, dan itu bukanlah hal yang buruk. Meskipun itu bukan hal yang buruk, hati Wang Tian masih terasa sakit. Apa yang orang itu katakan pada putranya? Bahkan jika mereka tidak lagi berhubungan, dia tetaplah darah dagingnya. Lei Chen menggaruk daging Xiao Hu yang gatal. "Ada apa? Kamu sangat misterius dan kamu bahkan tidak ingin ibu mendengarkan." Xiao Hu mengerutkan kening, air mata masih mengalir di matanya. "Bisakah kamu mengganti istrimu setelah perceraian?" Jantung Lei Chen berdetak kencang. Mantan suami Wang Tian mungkin sudah menikah lagi. Sudah berapa lama sejak perceraian? Tidak ada gadis bodoh yang mau menerima pria yang diceraikan secepat itu. Mereka mungkin sudah menempuh jalur suatu hubungan. Anak itu pasti tidak tahu seberapa besar rasa sakit yang diderita Wang Tian dalam diam. "Apakah kamu takut ibu akan sedih?" Xiao Hu menggelengkan kepalanya. "Ibu tidak peduli padaku. Hanya ayah yang benar-benar peduli dengan apa yang kupikirkan." Xiao Hu memegang potongan kecil teka-teki itu erat-erat di tangannya. Dia mengambil keputusan dan mengangguk, "Oke, saya akan memilih sendiri." Dia melirik ibunya yang sedang tidur nyenyak. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dialah puzzle yang melukai puzzle lainnya atau salah satu puzzle yang rusak. Dengan Lei Chen di sisinya, hari-hari berlalu dengan cepat. Dia tampaknya adalah orang yang dibuat khusus untuk Wang Tian. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah memahami sifat dan kesukaan Wang Tian dengan sangat baik. Kondisi Lei Chen sedikit membaik. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai pendeta di sebuah kantor surat kabar kecil dan mulai bekerja dengan santai. Waktu dia berangkat kerja di pagi hari hampir sama dengan waktu Xiao Hu pergi ke sekolah. Dia bahkan bisa mengantar anaknya dalam perjalanan ke tempat kerja. Dia akan membawa kembali masakan apapun yang disukai Wang Tian di malam hari. Dua orang muda, seorang anak kecil,
dan seorang pengasuh sedang makan bersama seperti sebuah keluarga. Itu sangat hangat. Lei Chen adalah orang yang sangat murah hati dan mantap. Meskipun dia tidak suka berbicara, Wang Tian bisa merasakan cinta di udara ketika dia bersamanya. Lei Chen sangat berhati-hati dan teliti dalam pekerjaannya, memberikan perasaan yang sangat aman. Waktu bagaikan perekat antara dua orang. Semakin banyak waktu yang ada, semakin tak terpisahkan. Setiap kali Kuzi datang untuk memeriksa Wang Tian, Lei Chen akan ada di sana. Terkadang, saat Wang Tian sedang sibuk di perusahaan, Lei Chen akan menghibur Kuzi. Ku menyadari bahwa Leuknen bukanlah Nodi. Auranya sangat buruk, dia sangat lembut dan ramah, tidak seperti orang yang pendiam di usianya. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Lei Chen dulunya adalah seorang dokter penyakit dalam, dan dia berasal dari rumah sakit pertama kota Jiang. Untuk bisa menjadi dokter di rumah sakit pertama kota Jiang, dia harus memiliki kemampuan tertentu. Tidak heran dia begitu mantap, apalagi dia sopan kepada orang lain. Wang Tian juga mengatakan dia memperlakukannya dengan sangat baik. Kuzi dulu berpikir dia bukan orang baik, tapi sekarang dia sangat menghormatinya. Tidak seperti itu. Ibu merindukanmu saat dia mencari uang. Terkadang, dia terlalu lelah dan tidak memiliki kekuatan untuk memberitahumu bahwa dia mencintaimu. Lei Chen membalikkan tubuhnya ke arah dirinya sendiri, percayalah pada paman. Ibu berkata dalam hatinya bahwa dia mencintaimu ratusan kali setiap hari. Lalu kenapa dia meninggalkanku? Wajah Xiao Hu masih merah dan air matanya berkaca-kaca, dia hanya tidak ingin melihatku, sebuah beban. Kapan paman pernah berbohong padamu? Anda akan menjadi lebih baik. Jika saatnya tiba, ibu tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang, bukan? Lei Chen masih dengan lembut menghiburnya. Xiao Hu mengendus dan menenangkan diri. Janji kelingking. Jari ramping Lei Chen dan jari kelingking tegas Xiao Hu terhubung erat. Makan malam yang sibuk sepanjang sore, dengan ikan dan daging, menjadi dingin begitu saja. Wang Tian berbaring di atas meja dan menangis, matanya bengkak. Saat ini, pintu kamar Xiao Hu terbuka. Lei Chen menarik si kecil dan berjalan keluar sambil tersenyum. Bu Xiao Hu melihat ekspresi Wang Tian dan sedikit takut dia akan marah. Kadang-kadang, ketika Wang Tian berada di bawah banyak tekanan di tempat kerja, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk kembali dan mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresinya sering kali jelek. Xiao Hu merasa sulit untuk berbicara dengannya. Lei Chen menyenggolnya dengan lembut dari belakang, kita sudah membuat kesepakatan. Xiao Hu mengumpulkan keberaniannya dan memandang Wang Tian, maafkan aku. Mata Wang Tian bengkak seperti buah persik. Saat dia mendengar ini, matanya berbinar, tidak apa-apa, sayang. Selama kamu bahagia, aku bersedia melakukan apapun. Dia melihat ke arah Xiao Hu, tapi Xiao Hu melihat ke tempat lain. Wang Tian menatap Lei Chen lagi, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Xiao Hu menoleh dan menatap Lei Chen sebagai jawaban. Lei Chen menepuk pundaknya dengan puas, ayo kita panaskan makanan bersama. Wang Tian juga ingin datang untuk membantu, tetapi Lei Chen menekannya, duduklah, kami akan melakukannya. Xiao Hu mengangkat kepalanya dan mengedipkan mata pada Lei Chen. Lei Chen balas mengedip padanya. Selama makan, tidak ada yang berbicara. Lei Chen menendang Xiao Hu, dan Xiao Hu menendang Lei Chen. Tidak ada yang mau berbicara. Namun, tendangan Xiao Hu mendarat di sendi Lei Chen, menyebabkan dia merintih kesakitan dan keluar. Xiao Hu tertawa terbahak-bahak hingga dia bergoyang maju mundur. Namun, Wang Tian mengangkat alisnya, apa yang kalian berdua mainkan? Lei Chen menggosok lututnya, tapi dia masih keras kepala, saya tidak tahu. Kamu bisa bertanya pada Xiao Hu. Xiao Hu menutup mulutnya dan tertawa, matanya berbinar, paman berkata penyakitku akan sembuh. Itu benar, makan dengan baik dan tumbuh lebih kuat. Kamu pasti akan menjadi lebih baik. Wang Tianxin masih menganggapnya aneh. Penyakit ini tidak dianggap sebagai penyakit yang sulit di kota Jiang, tetapi akan memakan waktu lama. Siapa yang memberitahu anak itu bahwa dia tidak akan sembuh? Ini mungkin alasan mengapa putranya tidak bahagia selama berhari-hari. Diam-diam dia merasakan sakit hati, tetapi sekarang putranya bahagia, mau tak mau dia merasa bahagia. Saat aku pulih, bu cahaya terang di mata Xiao Hu meredup lagi. Dia tidak punya keberanian untuk menyelesaikannya.
Pekerjaan tampaknya menjadi sumber kehidupan Wang Tian. Tidak ada yang bisa menggunakan karyanya sebagai alat tawar-menawar. Xiao Hu sangat menyadari hal ini. Ketika dia menyebutkan hal ini, dia langsung kehilangan kepercayaan dirinya. Lei Chen menyenggolnya ke bawah meja sementara Toto menyenggolnya dengan hidung lembutnya. Bagaimana jika kamu sudah pulih? Wang Tian memberi isyarat agar dia melanjutkan. Xiao Hu ragu-ragu. Lei Chen melanjutkan, Anda mengundurkan diri. Tinggallah di rumah bersama anak-anak. Dia menatap tajam ke mata Wang Tian. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda. Wang Tian tercengang. Dia tidak pernah berpikir untuk melepaskan karirnya. Meski itu demi anak itu. Xiao Hu di sisi lain sudah menundukkan kepalanya. Dia merasa dia adalah anak yang paling tidak peka. Bagaimana dia bisa meminta ibunya untuk meninggalkan pekerjaannya untuk menemaninya? Tanpa diduga, Wang Tian tidak marah sama sekali. Sebaliknya, nada suaranya menjadi lebih lembut. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Saya tidak menginginkan pengasuh lagi. Aku mau kamu. Saat Xiao Hu berbicara, air mata mengalir di matanya. Lalu apa yang ibumu lakukan saat kamu pergi ke sekolah? Wang Tian mengedipkan matanya. Sekarang dia memikirkannya, akan sangat membosankan jika dia benar-benar tidak melakukan apapun, tidur di rumah. Xiao Hu tertawa terbahak-bahak, kamu juga bisa membaca buku. Bagaimana setelah membaca? Wang Tian menuliskannya dengan serius, bagaimana jika saya lelah bermain? Xiao Hu menghela nafas. Mengapa orang dewasa bahkan tidak senang bermain? Wang Tian mendiskusikan hal ini dengannya, bagaimana dengan ini? Kalau kamu kembali, ibu pasti tidak akan berangkat kerja, oke? Xiao Hu memikirkannya dengan hati-hati dan merasa ibunya sepertinya membodohinya. Dia menggelengkan kepalanya dengan hati-hati. Sebenarnya cukup bagus. Kalau di rumah, ibu pasti ada di rumah. Jika kamu tidak di rumah, ibu bisa melakukan apa yang dia suka. Lei Chen menjelaskan kepadanya bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dibayangkan Xiao Hu. Bekerja bukan berarti dia tidak bisa mengurus keluarganya. Xiao Hu samar-samar mengerti dan mengangguk bingung. Meskipun pekerjaan masih merupakan sebuah konsep baginya, samar-samar dia masih bisa merasakan bahwa pekerjaan itu merenggut ibunya darinya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.